di channel kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devia Amanda dengan NPM 744230038. Saya Nisa Fitria Novianti dengan NPM 744230065 dan teman-teman saya. Saya Nabila Saragi dengan NPM 744230019. Saya Juwita Ratnasari dengan NPM 7442312. Saya Dela Nurmayani dengan NPM 744230042. Saya Nabila Saragi. Kita akan membahas mengenai perusahaan Pocari Sweat. Mulai dari sejarah perusahaan, proses produksi, perhatian terhadap lingkungan, hingga tantangan dan solusi yang mereka hadapi. Yuk simak videonya. Diciptakan oleh perusahaan asal Jepang yaitu Otsuka Pharmaceutical pada tahun 1980. Ide ini muncul saat seorang peneliti Otsuka sedang berada di Meksiko dan melihat seorang dokter sedang memberikan larutan elektrolit kepada pasien yang dehidrasi. Lalu muncul pertanyaan bagaimana kalau ada minuman yang dapat menggantikan cairan dan elektrolit tubuh saat beraktivitas, tapi untuk orang yang sehat. Jadilah Pocari Sweat, minuman tanpa karbonasi dan kafein yang mempunyai rasa yang ringan dan menyegarkan. Kini Pocari Sweat sudah hadir lebih dari 20 negara dan aktif mengedukasi masyarakat, remaja dan atlet mengenai pentingnya hidrasi dan kesehatan. Lalu ada proses ECM yang dilakukan PT Pocari Sweat dari hulu hingga ke hilir. Yang pertama itu ada air artesis, air murni dari kedalaman 120 meter di bawah tanah sekitar Surabaya. Yang kedua garam dan natrium dari lokal dan impor Jepang. Ketiga gula glukosa dari produsen gula lokal. Resin plastik untuk botol diimpor dari Jepang. Kelima, tutup botol juga dari Jepang dengan sistem 3 putaran unik. Dan yang keenam, label diproduksi. Lalu ada distribusi. Setelah dikemas, produk disimpan di warehouse besar PT Amerta Indah Otsuka dan didistribusikan ke seluruh Indonesia dan luar negeri melalui PT Otsuka Distribution dan PT Merapi Utama Pharma. Lalu ada proses produksi. Yang pertama pembuatan botol, injection molding, membentuk perform dari resin. Lalu ada blow molding, mengubah perform menjadi botol Pocari Sweat. Yang kedua pembuatan larutan dengan menimbang bahan, mencampur garam, gula, dan air artesis dalam mixer. Lalu ada pengemasan. Yang pertama itu botol dan tutup disterilisasi. Kedua, produk diisi ke botol dengan mesin filling capping. Lalu label ditempel secara otomatis. Produk yang tidak sesuai disortir dengan mesin detektor. Lalu ada produk dikemas dalam kardus dengan mesin autocaser. Dan yang terakhir, produk diuji di laboratorium untuk memastikan kualitas. Cair diolah kembali hingga bisa digunakan menjadi kolam, penyiram tanaman, dan toilet. Limbah padat seperti botol, tutup, dan label minuman dipisah, dihancurkan, dan dikirim ke pengelolaan limbah. Botol dibuat dari PET yang ringan dan mudah didaur ulang. Mesin produksi hemat energi dan sistem produksi tertutup mengurangi limbah dan polusi. Limbah cair diolah kembali hingga bisa digunakan menjadi kolam, penyiram tanaman, dan toilet. Limbah padat sebenarnya ada permasalahan dan solusi dari permasalahan. Permasalahannya yaitu promosi masih tradisional dan mengandalkan sponsor event, varian rasa terbatas, serta persepsi bahwa Pocari Sweat hanya. Lalu selanjutnya ada permasalahan untuk olahraga kurang diminati untuk aktivitas sehari-hari. Lalu solusi yang dilakukan oleh PT Amerta Indah Otsuka yaitu perluas distribusi dan promosi digital, fokus pasar luar, Jawa dan internasional. Lalu ada inovasi produk dengan menambah varian rasa seperti Pocari Sweat dengan nata de coco. Dan yang terakhir edukasi konsumen bahwa minuman isotonik cocok untuk aktivitas harian, bukan hanya untuk olahraga. Itulah gambaran lengkap mengenai perusahaan Pocari Sweat, mulai dari sejarah, proses produksi, perhatian lingkungan, hingga tantangan dan inovasi yang mereka lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa, sampai bertemu di video selanjutnya.